Saat pengacara membacakan surat wasiat dengan suara tenang namun tegas di ruang tamu rumah besar keluarga di pinggir Bandung, kakak laki-laki Sinta, Budi, tersenyum lebar karena dia dinyatakan sebagai pewaris tunggal. Karena Budi telah membentuk keluarga benar dengan istri dan anak sah, kata pengacara itu, dan seluruh kerabat bertepuk tangan pelan. Sinta merasakan tusukan tajam di dada seolah pisau lama yang pernah dia tanam sendiri kini berputar kembali. Tapi ketika pengacara mengeluarkan berkas akta kelahiran anak Budi untuk edukasi hukum, seluruh ruangan langsung hening bagai kuburan. Nama ibu yang tercantum di sana bukan istri Budi, melainkan Dewi, wanita yang 20 tahun lalu pernah membuat hati Sinta berdegup kencang dalam diam. Rumah mewah itu tiba-tiba terasa pengap. Ibu Sinta yang duduk di kursi kayu jati memegang dada. Bibi-bibi dan paman-paman saling pandang dengan mata melotot. Budi bangkit berdiri, wajahnya memucat. Ini pasti salah ketik. Akta ini palsu, teriaknya, tapi suaranya bergetar. Sinta tidak bisa bergerak. Tangannya dingin, keringat menetes di punggung kebaya sutranya. Di kepalanya, gambar-gambar masa lalu berputar seperti ilmu lama yang tidak pernah benar-benar pudar. 20 tahun lalu, Jakarta masih terasa lebih bebas bagi dua mahasiswi sastra di Universitas Indonesia. Sinta bertemu Dewi di kelas puisi modern. Dewi dengan rambut panjangnya yang selalu dikat sederhana, senyumnya yang hangat, dan cara dia membaca sajak Sapardi Djoko Damono seolah dunia hanya milik mereka berdua. Awalnya hanya teman belajar di perpustakaan kampus yang sepi. Lalu mereka mulai nongkrong di Taman UI sore hari, membawa kopi susu dari warung pinggir jalan, bercerita tentang mimpi-mimpi yang tidak berani mereka ucapkan di depan orang tua. Suatu malam hujan deras, saat mereka terjebak di kos Dewi di daerah Depok, tangan mereka saling bertaut tanpa kata. Ciuman pertama itu lembut, penuh getar ketakutan dan kebahagiaan. Kita harus rahasia, Sinta, bisik Dewi sambil memeluknya erat. Masyarakat kita belum siap. Sinta mengangguk, hatinya penuh bunga meski tahu bunga itu tumbuh di tanah yang beracun. Mereka bertemu di bioskop sepi, di kai kecil di Kemang, bahkan sekali naik kereta api ke Bogor hanya untuk berjalan-jalan sambil bergandengan di bawah pohon pinus. Cinta mereka tumbuh diam-diam, indah, tapi rapuh. Sampai ayah Sinta mendengar desas-desus dari tetangga kampung halaman di Bandung. Anak perempuanmu bergaul terlalu dekat dengan teman wanitanya, kata orang-orang di masjid setelah salat Jumat. Ayah Sinta, seorang pengusaha tekstil yang taat adat Sunda, memanggil Sinta pulang akhir pekan itu. Wajahnya merah padam. Kamu mau hancurkan nama keluarga. Kamu harus menikah dengan laki-laki, bukan main-main dengan perempuan. Bentakan itu masih terngiang sampai sekarang. Ibu Sinta menangis di sudut ruangan, memohon agar Sinta kembali ke jalan yang benar. Sinta akhirnya menyerah. Dia menemui Dewi di kai aurit mereka dekat kampus. Air mata Dewi jatuh tanpa suara saat Sinta berkata dengan suara pecah, "Ini harus berakhir, Dewi. Aku tidak bisa melawan keluargaku. Ayah sudah atur perjodohan. Maafkan aku." Dewi memegang tangan Sinta erat-erat. Kamu akan menyesal, Sinta. Cinta kita ini nyata. Tapi Sinta menarik tangannya, berbalik, dan pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Dewi menangis sendirian di meja kayu yang basah oleh hujan sore. Kini, 20 tahun kemudian,
nama Dewi muncul lagi di akta kelahiran anak Budi yang berusia 15 tahun. Anak yang selama ini semua orang anggap darah daging Budi dan istrinya. Sinta tahu persis mengapa nama itu ada di sana. Karena dialah yang dulu mengatur semuanya. Karena dia pernah meminta Dewi melakukan hal yang tidak terbayangkan demi menyelamatkan keluarga besar ini. Dan sekarang rahasia itu meledak tepat di depan mata semua orang. Ibu Sinta akhirnya pingsan. Bibi-bibi mulai berbisik-bisik. Ini pasti ulah Sinta, dia yang bawa malu. Budi menatap adiknya dengan mata penuh amarah. Kamu yang hancurkan semuanya, Sin. Sinta hanya bisa duduk diam, tangannya gemetar memegang pinggir meja. Di luar jendela, hujan Bandung mulai turun lagi, seolah langit ikut menangisi rahasia yang sudah terlalu lama dikubur. Pengacara buru-buru membereskan berkasnya, wajahnya tegang. Kita perlu klarifikasi resmi besok pagi di kantor. Akta ini menunjukkan ibu biologis adalah Dewi Pratiwi, bukan Ibu Budi. Ada ketidaksesuaian tanggal dan rumah sakit. Kata-kata itu seperti bom kedua yang meledak di ruangan. Budi berjalan mondar-mandir, tangannya menarik rambut. Mustahil. Anakku lahir di rumah sakit swasta terbaik di Jakarta. Tapi Sinta tahu kebenarannya. Dia yang dulu menemani Dewi ke klinik swasta kecil di pinggiran Depok saat Dewi hamil melalui donor sperma anonim. Mereka sengaja mendatarkan nama Budi sebagai ayah karena Budi inertil dan butuh bukti keluarga benar untuk wasiat ayah mereka. Sinta yang membujuk Dewi, lakukan ini untuk keluarga kita. Aku sudah menikah, kamu masih sendiri. Ini cara kita selamatkan warisan. Dewi setuju dengan hati hancur, karena dia masih mencintai Sinta meski sudah ditinggalkan. Malam itu, setelah kerabat pulang dengan wajah muram, Sinta duduk sendirian di teras belakang rumah. Hujan masih deras. Ponselnya bergetar. Nomor lama. Dewi. Kita harus bicara, Sinta. Sekarang. Suara Dewi masih sama, lembut tapi penuh luka. Sinta menyetujui bertemu besok di kai lama mereka di Bandung. Lasbak lagi menerjang. Setelah perpisahan itu, Sinta menikah dengan pria yang dipilih ayahnya, seorang pengusaha muda dari keluarga kaya di Jakarta. Pernikahan itu dingin. Suaminya baik, tapi Sinta tidak pernah bisa mencintainya. Mereka punya anak laki-laki, tapi pernikahan retak setelah 5 tahun. Perceraian berlangsung diam-diam, sementara itu Budi menikah tapi istrinya tidak bisa hamil. Ayah mereka sudah tua, wasiatnya jelas, warisan hanya untuk anak laki-laki yang punya keturunan sah dalam keluarga benar. Budi panik. Dia datang ke Sinta suatu malam. Kamu kenal banyak orang, Sin. Tolong cari cara. Sinta teringat Dewi. Mereka masih saling kirim pesan sesekali, meski jarang. Dewi belum menikah, masih sendirian di Jakarta. Sinta meneleponnya. Dewi, aku butuh bantuanmu. Untuk keluarga. Dewi diam lama. Kamu masih memanatkanku, Sinta. Tapi akhirnya Dewi setuju. Mereka melakukan proses secara rahasia. Dewi yang mengandung. Akta kelahiran sengaja dibuat dengan nama Budi sebagai ayah, tapi karena kesalahan administrasi kecil di klinik, nama Dewi tetap tercantum sebagai ibu biologis di salinan asli yang kini terbongkar. Keesokan paginya, Sinta bertemu Dewi di kai kecil yang dulu mereka kunjungi.
Dewi masih cantik, rambutnya sekarang lebih pendek, matanya lebih tajam. Kamu janji rahasia ini aman, Sinta. Kamu bilang anak ini akan jadi milik Budi sepenuhnya. Sekarang seluruh Indonesia bisa tahu aku ibu kandungnya dan tahu hubungan kita dulu. Dewi menatap Sinta dengan campuran marah dan rindu. Sinta menunduk. Aku tidak pernah berhenti memikirkanmu, Dew. Setiap hari. Sementara itu di rumah, Budi memanggil pengacara pribadi. Ibu Sinta bangun dari pingsannya dan langsung menangis di depan Sinta. Kamu bawa malu besar, Nak. Bagaimana kita hadapi tetangga? Bagaimana dengan adat kita? Sinta merasa dadanya sesak. Rasa bersalah yang dia kubur 20 tahun kini bangkit seperti monster. Berita itu menyebar cepat di lingkungan elite Bandung. Grup WhatsApp keluarga besar penuh pesan. Sinta lesbi. Dewi ibu kandung anak Budi. Warisan akan hilang. Tetangga mulai menatap aneh saat Sinta keluar rumah. Di kantornya sebagai manajer pemasaran perusahaan tekstil keluarga, rekan kerja berbisik-bisik. Media sosial lokal mulai ramai. Skandal warisan keluarga kaya Bandung, rahasia cinta sesama jenis terbongkar. Sinta merasa seperti sedang diadili di pengadilan umum. Dia pergi ke rumah Dewi di Jakarta naik kereta. Rumah kecil Dewi di kawasan Tebet masih sama, penuh buku dan tanaman. Dewi membuka pintu, wajahnya lelah. Anak perempuan itu, yang bernama Rara, duduk di ruang tamu, mata besarnya penuh tanya. Kamu ibu kandungku? Tanya Rara pelan. Dewi mengangguk sambil memeluk anaknya. Sinta berdiri di ambang pintu, air mata jatuh. Makan Tante, Rara. Semua ini karena Tante dulu pengecut. Malam itu, Sinta dan Dewi duduk di teras belakang. Hujan Jakarta turun lagi. Dewi menceritakan betapa sakitnya ditinggalkan dulu, betapa dia hampir bunuh diri, tapi kemudian memilih hidup untuk anak yang dikandungnya. Aku lakukan ini bukan untuk Budi. Aku lakukan karena kamu minta, Sinta. Karena aku masih mencintaimu meski kamu hancurkan aku. Sinta memegang tangan Dewi. Sentuhan itu masih sama hangatnya. Untuk pertama kali setelah 20 tahun, mereka berpelukan lagi, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai dua orang yang pernah saling memiliki jiwa. Keesokan harinya, konfrontasi besar terjadi di rumah keluarga. Budi membawa pengacara baru. Kita bisa gugat akta ini. Katakan saja Dewi yang memalsukan. Tapi Sinta berdiri di tengah ruangan. Tidak, Kak. Ini akta asli. Aku yang atur semuanya. Karena aku tidak mau keluarga kehilangan warisan. Ibu Sinta menangis lagi. Kamu lebih pilih wanita itu daripada darah daging sendiri. Sinta menjawab pelan, darah daging yang sebenarnya adalah Rara. Dan aku mencintai Dewi dulu dan mungkin masih. Ruangan meledak lagi. Paman-paman mengancam putus hubungan. Rara mulai sering ke rumah Dewi. Gadis remaja itu bingung, marah, tapi perlahan menerima. Kenapa Tante Sinta tidak pernah bilang, tanyanya suatu sore. Sinta menjelaskan dengan suara gemetar tentang tekanan adat, tentang ayah yang mengancam mencabut nama, tentang masyarakat Indonesia yang masih melihat cinta sesama jenis sebagai dosa besar. Rara mengangguk pelan. Tapi Tante, cinta itu bukan dosa, kan? Kata-kata polos itu menusuk hati Sinta lebih dalam daripada apapun. Budi tidak mau menyerah.
Dia datang ke rumah Sinta tengah malam. Kamu hancurkan hidupku, Sin. Warisan itu hakku. Sinta menatap kakaknya. Hakmu dibangun di atas kebohongan yang aku bantu ciptakan. Sekarang kita semua harus bayar harganya. Pertengkaran mereka berlangsung sampai subuh. Budi akhirnya pergi sambil membanting pintu. Sinta mulai merenung sendirian. Dia pergi ke makam ayahnya di pemakaman keluarga. Duduk di depan nisan, dia berbicara seperti dulu. Ayah, aku sudah capek sembunyi. Aku mencintai Dewi. Dan aku menyesal meninggalkannya. Angin sore berhembus, seolah ayahnya mendengar. Untuk pertama kali, Sinta merasa beban di dadanya sedikit ringan. Dewi menelepon. Rara ingin bertemu kamu lagi. Dan aku juga. Mereka bertemu di Taman Uyang dulu, sekarang sudah lebih ramai. Rara berlari memeluk Sinta. Dewi berdiri di belakang, senyum kecil di bibirnya. Mungkin kita bisa mulai lagi pelan-pelan, kata Dewi pelan. Sinta mengangguk, air mata bahagia bercampur sedih. Tapi masyarakat tidak memberi ampun. Berita di grup semakin liar. Beberapa kerabat meminta Sinta keluar dari perusahaan keluarga. Ibu Sinta sakit keras karena stres. Dokter bilang tekanan darah tinggi akut. Sinta duduk di samping ranjang ibunya di rumah sakit. Makan aku, Bu. Ibunya memegang tangannya lemah. Kamu anakku. Tapi tolong jangan bikin nama keluarga semakin jatuh. Sinta memutuskan untuk bertindak. Dia pergi ke pengacara warisan resmi. Saya ingin koreksi akta kelahiran secara jujur. Rara adalah anak Dewi secara biologis. Warisan harus dibagi sesuai kebenaran. Pengacara menggeleng. Ini akan membatalkan klausul wasiat. Keluarga bisa kehilangan segalanya. Sinta tersenyum pahit. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan diri sendiri. Berita itu sampai ke Budi. Dia marah besar, datang ke kantor Sinta dengan wajah merah. Kamu gila. Kamu mau kita miskin gara-gara cinta lama. Pertengkaran mereka terjadi di depan karyawan. Sinta berdiri tegar. Cinta itu bukan alasan, Kak. Kebohonganlah yang menghancurkan kita. Malam harinya, Sinta bertemu Dewi dan Rara di rumah kecil Tebet. Mereka makan malam sederhana. Rara tertawa saat Dewi menceritakan masa kecilnya yang lucu. Sinta merasa hangat yang lama hilang kembali. Setelah Rara tidur, Dewi dan Sinta duduk di soa. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, kata Sinta. Dewi menangis pelan. Aku tahu. Dan aku makan kamu asal kamu tidak lari lagi. Mereka berpelukan lama, ciuman lembut di kening, tanpa buru-buru. Cinta yang dulu terluka kini mulai sembuh. Ibu Sinta pulang dari rumah sakit. Dia memanggil Sinta ke kamar. Aku sudah bicara dengan Budi. Kami tidak setuju tapi kami tidak bisa paksa kamu lagi. Untuk pertama kali, Sinta merasa ibunya mulai memahami. Meski masih sulit, ada celah kecil harapan. Namun tekanan sosial semakin berat. Sinta kehilangan beberapa klien penting karena gosip. Teman-teman lama menghilang. Tapi Rara selalu mengirim pesan, Ibu Dewi dan Tante Sinta, aku bangga sama kalian. Kata-kata itu memberi kekuatan. Konfrontasi terakhir terjadi di Rumah Besar Bandung saat semua kerabat berkumpul untuk putusan akhir pengacara.
Budi masih berusaha mempertahankan warisan penuh. Kita bisa sembunyikan lagi, katanya. Tapi Sinta berdiri di depan semua orang. Suaranya tenang tapi kuat. Cukup sudah bohong. Aku mencintai Dewi. Dulu aku menyangkal karena takut. Sekarang aku tidak lagi. Rara adalah anak Dewi. Warisan boleh hilang, tapi kebenaran harus ada. Ruangan hening. Beberapa paman menggelengkan kepala dan pergi. Tapi Ibu Sinta berdiri pelan, memeluk Sinta untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Kamu berani, nak. Budi akhirnya menyerah, bahunya merosot. Kita kehilangan semuanya, tapi mungkin kita dapatkan sesuatu yang lebih penting. Beberapa bulan kemudian, warisan dibagi adil setelah koreksi hukum. Keluarga besar terpecah, tapi Sinta, Dewi, dan Rara membangun rumah kecil di pinggir Bandung. Sinta dan Dewi mulai hidup bersama, pelan-pelan, tanpa sembunyi lagi. Rara memanggil mereka berdua ibu. Masyarakat masih bergosip, tapi mereka tidak peduli. Di teras rumah baru, sambil memandang pegunungan Bandung yang hijau, Sinta memeluk Dewi dari belakang. Terima kasih sudah menungguku pulang. Dewi tersenyum. Aku selalu menunggu. Apakah benar Sinta harus menyangkal cintanya demi harmoni keluarga di Indonesia? Atau justru itu kesalahan terbesar yang membuat banyak orang menderita? Kamu pikir mana yang benar?